terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Saya harap semuanya baik-baik dan sehat selalu. Walaupun dalam keadaan kita sekarang ini yang sedang dilanda pandemi, namun Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Marilah pertama-tama kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus masih memberikan kita kesempatan untuk memuji dan memuliakan namanya di ibadah online ini. Marilah kakak-kakak dan teman-teman sekalian, kita masuk ke dalam ibadah. Baiklah, kita mulai ibadah kita dengan potong dan salam. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Anugerah dan sejahtera dengan pengasihan Allah Bapa, pengasihan anak Yesus Kristus turun atas kita sekalian. Amin. Doa ucapan syukur, mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan atas kehadirat-Mu ya Tuhan Yesus. Dari malam hingga pagi hari Engkau telah membangun kami tanpa ada kekurangan satu pun ya Tuhan Yesus. Bahkan hal utama yang kami syukuri adalah atas napas kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat dan kemurahan hati-Mu ya Tuhan Yesus di sepanjang hari kami ya Tuhan Yesus. Hingga sampai saat ini Engkau terus memberkati kami ya Tuhan Yesus. Ada banyak rasa ungkapan syukur kami yang tidak bisa kami sebut satu persatu ya Bapa.
Namun inilah doa dari ucapan syukur kami yang kami doakan pada hari ini. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru 2 Timotius pasal 1 ayat 12b hingga ayat 14 dengan perikop ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Ayat 12b, karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Ayat 13, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Ayat 14, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Berbagilah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya hari lepas hari. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau
rekan-rekan pemuda, sobat muda, pemuda-pemudi Kristen yang Om cintai, salam. Nah, juga ketinggalan ibu atau bapak pendeta yang bertugas mendampingi ibadah. Terima kasih ada kesempatan bagi kita untuk bersama-sama beribadah seperti ini, walaupun tidak saling tatap muka langsung, walaupun kita tidak bisa berjabat tangan, kita hanya bisa beribadah online seperti ini ya. Tapi inilah bagian dari berkat Tuhan yang masih bisa kita nikmati bersama. Mohon maaf karena tidak punya kesempatan yang cukup banyak dan keterbatasan waktu juga ya, sehingga Om membuat video yang diminta oleh Ananda Wanda di toko fotokopi Om ya. Maaf tidak begitu formal ini, pakaiannya juga tidak seperti dalam ibadah, tapi Om yakin inilah hal-hal yang memang harus kita laksanakan dengan keadaan yang terbatas, dengan keadaan yang apa boleh buat begini, tapi itulah ibadah ini akan mengingatkan kita, akan saling menegur, saling menguatkan. Oke ya, amin. Amin. Baiklah, Bapak atau Ibu pendeta yang bertugas, sobat-sobat muda yang terkasih dalam Tuhan, bagian Alkitab yang menjadi dasar untuk kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, yaitu terambil dari surat Rasul Paulus yang kedua, ya, surat Rasul Paulus yang kedua untuk anaknya Timotius, pasal pertama ayat 12b hingga yang ke-14. Dan di sini ditegaskan Rasul Paulus maunya Timotius mengingat apa yang telah menjadi teladan contoh, apa yang telah ditanamkan oleh Allah melalui Rasul Paulus untuk anaknya Timotius, itu jangan sampai padam. Coba kita perhatikan kalimat, kobarkanlah kasih karunia Allah yang ada padamu. Ini luar biasa. Walaupun Rasul Paulus di penjara, dia ingin anaknya Timotius tetap menjadi pewarta Injil yang sangat kreatif. Timotius masih muda, Rasul Paulus ingin membuat surat seperti ini. Saya bayangkan mungkin kalau dulu teknologinya canggih seperti ini, mungkin WA-nya Rasul Paulus ini tidak hanya satu kali ya, ini kan cuma 2 kali, surat pertama, surat kedua. Mungkin sampai setiap saat ada waktu dia kirimkan, ingatlah, kobarkanlah kasih karunia Allah, layanilah sesamamu, injililah sesamamu, pekabaran Injil adalah tugas tanggung jawab. Mungkin begitu. Ya, iyalah. Ya anak-anakku yang tampan dan cantik, itulah bahwa Rasul Paulus menginginkan anak rohaninya Timotius menjadi orang yang setia mewartakan Injil. Pada saat membaca ini Om bertanya, apa itu pewarta Injil? Apa tujuannya? Pewarta Injil adalah orang yang dengan setia menyampaikan keberadaan Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir, kemudian mati di kayu salib, dimakamkan, dikuburkan, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, dan pada saatnya dia mencurahkan Roh Kudus yang saat ini masih ada pada kita ke orang lain, sehingga orang lain menjadi percaya. Jadi inti pewartaan Injil adalah supaya orang hidup benar di hadapan Tuhan. Nah itu perlu digarisbawahi, dengan pewartaan Injil yang benar, maka orang pun hidup benar di hadapan Tuhan. Memang hidup benar di hadapan Tuhan ini hal yang sangat sulit. Enak untuk ngomongnya, Om juga enak, benar di hadapan Tuhan enak. Tapi untuk menyatakannya dalam keseharian hidup, itulah tantangannya bagi kita. Jangankan kalian yang masih muda-muda ya, anak-anakku, sobat mudaku, kami yang tua ini pun pasti mudah juga jatuh ke dalam dosa melalui pikiran, penglihatan, keadaan, kesempatan, semuanya bisa membuat kami jatuh dalam dosa. Tapi ingat, Tuhan tidak ingin satu orang pun yang telah mengenal Kristus Yesus hidup menurut kehendaknya jatuh dalam dosa. Itu. Jadi kalian orang muda pun jangan takut. Gunakanlah kesempatan yang masih ada ya untuk menjadi pewarta Injil yang baik. Rasul Paulus katakan, kobarkanlah kasih karunia yang ada padamu.
Untuk Timotius juga, kobarkanlah kasih karunia ada padamu bagi anak-anakku, bagi kita semua, menjadi orang yang bisa menjadi anak Tuhan, katakan Injil sehingga orang semakin mengenal Tuhan dan orang semakin berlomba-lomba untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ini tugas bersama. Memang kemampuan kita berbeda, talenta kita berbeda, tapi Tuhan punya cara sendiri untuk membentuk kita, memberi kesempatan bagi kita untuk membawa damai cinta Tuhan ini ya, kasih Tuhan ini untuk orang lain. Mungkin melalui karakter dalam pergaulan, dalam kuliah, dalam sekolah, dalam bekerja, kasih karunia Tuhan nampak dalam hidup, itu juga bagian daripada kuasa Injil Allah. Atau juga dari hal-hal yang lain, orang katakan melalui talenta yang ada, bermain musik, memuji Tuhan. Bahkan satu hal yang Om catat tadi bahwa Wanda ini sangat kreatif, ini juga bagian dari pewartaan Injil Tuhan. Dia tidak ingin kehidupan kerohanian anak muda itu mandek ya, tapi terus jalan dengan membuat ibadah online seperti ini. Ini juga bagian dari tugas kalian menjadi pewarta Injil bagi orang lain. Jangan sampai kehidupan kerohanian kita semakin turun karena pengaruh pandemi COVID-19, tapi tetap berkembang dan pada akhirnya apa yang menjadi tujuan akhir, goal finish kita itu menjadi nyata. Hidup kita di dunia aman, dalam pencobaan kita mampu melewatinya, dalam kesedihan kita mampu mengatasinya, dan terakhir kita akan memperoleh waris surgawi. Itu yang inti, tujuan akhir hidup orang percaya. Om, Bapak, Ibu Pendeta, dan kalian semua hidup bersama Tuhan di kerajaan surga. Amin. Amin. Ya, mungkin itu yang bisa Om sampaikan. Jadi jangan lupa terus meneruslah saling mengingatkan, terus meneruslah saling menasehati, dan lakukanlah itu berulang-ulang. Karena orang terbaik pun kalau tidak diingatkan berkali-kali, tidak diingatkan berulang-ulang, dia juga bisa lupa, bisa jatuh dalam dosa. Orang yang terbaik pun di hadapan dan pikiran kita bisa begitu, apalagi kita yang sangat terbatas ini ya. Jadi mampukan diri kita masing-masing untuk menjadi teladan bagi orang lain, sebagaimananya anak rohani daripada Rasul Paulus Timotius. Kita mampu menjadi orang Kristen yang setia sampai. Amin anak-anakku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam.
dalam doa untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan Allah Bapa kami yang kekal kudus. Kami bersyukur, berterima kasih karena pada saat ini kami dilengkapi dengan firman. Terangi hati pikiran kami dan kuasa Roh Kudus, agar kami dapat mengerti dan dapat melakukan apa yang kehendak dan pengajaran firman itu di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pemuda remaja yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita patut mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena kita dapat beribadah secara online. Baiklah, saya akan kembali pada nas kita yang sudah dibacakan tadi, yaitu dari 2 Timotius pasal 1 ayat 12b hingga yang ke-14. Ini adalah berisi tentang nasihat, tentang juga ajakan yang memberikan dukungan dan semangat kepada Timotius sebagai rekan sekerja dari Rasul Paulus dalam melakukan pelayanan penginjilannya pada saat itu, di mana sebagai orang muda tidaklah mudah bagi Timotius dalam melakukan pekerjaannya, karena seringkali maksud dan tujuan baiknya tidaklah selalu mendapat respon yang baik dari orang-orang pada saat itu. Sering karena ia masih muda dianggap dengan ketidakmampuan. Tapi melalui surat ini Paulus mengancam kembali untuk Timotius tetap melakukan pekerjaan pelayanannya. Karena Tuhan yang telah mengutus, maka Tuhan juga yang menyertai dan memampukan dia untuk melakukan pelayanan penginjilannya dengan baik. Pemuda remaja yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang terjadi dalam diri Timotius dalam melakukan pelayanan penginjilannya sebagai orang muda, itu bisa saja terjadi untuk kita semua. Bahkan secara khusus pada kalian yang masih muda, masih remaja, sesaja kalian pernah berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Bermaksud baik, seringkali tidak direspon baik. Seringkali juga tidak dianggap, bahkan mudah dianggap dengan ketidakmampuan. Tapi untuk menghadapi semua itu, sebagai anak muda, sebagai remaja, sebagai anak-anak terang Tuhan, hendaklah kalian tidak mudah berputus asa. Tetap kuat, tetap sabar, bersemangat, berpengharapan, dan lebih-lebih juga dengan iman keyakinan kita apapun yang terjadi. Tuhan ada bersama kita, Tuhan jalan serta dalam kehidupan kita, sehingga apa yang menjadi perjuangan kita untuk melakukan karya terbaik akan dapat kita raih dengan berkenan penyertaan Tuhan yang menyertai kita. Karena itu sesuai dengan karunia talenta yang telah Tuhan karuniakan untuk kita semua, janganlah sia-siakan itu. Jadikanlah itu sebagai suatu kesaksiannya hidup yang senantiasa mampu menjadi yang terbaik di depan sesama dan terbaik di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan memasuki doa syafaat. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan untuk kami. Kami bersyukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan tiap-tiap harinya Bapa. Bapa, pada saat ini anak-anak-Mu berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia, terkhususnya para pemimpin dari tingkat pusat sampai daerah. Berkati dan lindungilah Presiden, Wakil Presiden, jajaran kabinet, para menteri, gubernur, bupati, camat dan lurah, jaga dan sertai mereka dan kuasa tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk anak yatim piatu, janda duda, orang yang sedang sakit dan berjuang untuk sembuh, khususnya untuk mereka yang positif virus corona Bapa. Kiranya Kau menjaga, melindungi, memberikan kesehatan dan kekuatan, pulihkan saudara-saudara kami yang sedang sakit, dan juga untuk rekan kami yang belum bisa hadir bersekutu beribadah bersama kami. Jaga dan sertai mereka dimanapun mereka berada Bapa. Untuk rekan kami yang sedang kesulitan, baik studi tempat bekerja, masalah ekonomi dan keluarga, kiranya Kau memberkati mereka, kuatkan mereka melewati tiap-tiap masalah dan kesulitan yang mereka hadapi Bapa. Rekan pemuda yang sedang dalam masa mencari pekerjaan dan menata masa depan, berkati mereka agar mereka mendapatkan pekerjaan yang sudah Tuhan rencanakan. Dan juga cerahkan masa depan kami Bapa. Kami
juga berdoa untuk para pekerja gereja, pendeta, ketua diakon, pemain musik, pemandu lagu, dan semua yang terlibat dalam pelayanan gereja. Jaga, lindungi, berkati dengan kuasa tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah pinta dalam doa kami, kehendak Tuhan menjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Demikian ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Oh ya Tuhan, Kau selalu tepati janji-Mu. Sebab Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Halo rekan-rekan pemuda remaja Majelis Jemaat GKI Raja Wali yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sekarang ada kesempatan bagi kita semua untuk mengumpulkan persembahan syukur. Persembahan syukur SPPR ini dapat diserahkan melalui amplop persembahan syukur dengan catatan jika perlu menuliskan nama dan juga jumlah persembahan syukur yang bisa langsung diserahkan ke kantor Majelis Jemaat GKI Raja Wali ataupun melalui tiap-tiap ketua lingkungan, dan juga bisa langsung ditransfer ke rekening gereja yang sudah tertera. Baiklah, sebelum itu saya akan membacakan nas pengantar persembahan syukur kita yang terambil dari 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab
Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sebelum kita mengumpulkan sebuah syukur kita, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas setiap penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Kau curahkan bagi kami semua. Ya Bapa, sebentar lagi kami ingin mengumpulkan persembahan syukur kami ini. Kiranya persembahan syukur kami ini dapat berkenan di hadapan-Mu dan juga dapat berguna bagi pelayanan gereja-Mu. Kiranya Engkau memberkati persembahan syukur kami ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya. Amin. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatku seumur. Terimalah berkat Tuhan, anugerah dan pengasihan Allah Bapa kita, pengasihan anak Yesus Kristus, dan persekutuan dan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selamanya. Amin. Demikian ibadah kita pada hari ini. Terima kasih untuk saudara-saudari yang sudah meluangkan waktunya untuk beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Kutanya hari Sabtu kamu kemana? Rumah aja. Kutanya hari Minggu kamu kemana? Rumah aja. Kebaktian online pun juga nggak apa-apa, karena di gereja kamu online juga. Kebaktian online pun juga nggak apa-apa, ini semua hanya untuk sementara. Amin. Kutanya hari Senin kamu kemana? Rumah aja. Kutanya hari Selasa kamu kemana? Rumah aja. Biar sekolah dan kerjanya di rumah, tetap harus lakukan yang oke punya. Gitu dong. Biar sekolah dan kerjanya di rumah, jangan lupa untuk tetaplah berdoa. Haleluya. Kutanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Rumah aja. Kutanya Rabu, Kamis, Jumat kemana? Rumah aja.
Ini waktunya ngumpul sama keluarga, tapi jangan malah banyak berantemnya. Ini waktunya ngumpul sama keluarga, bukan sibuk sama IG dan TikToknya. Jadilah anak Tuhan, berhikmat gak sembarangan. Kalau virus berhasil menyerang, bukannya Tuhan gak perhatian, atau bukan karena kurang iman, tapi kita gagal jaga kesehatan. Kutanya hari ini kamu kemana? Kutanya hari ini kamu kemana? Jangan sampai kamu rajin kelayapan, itu namanya cari perkara. Jangan sampai kamu rajin kelayapan, itu namanya beban luar biasa. Jangan sampai kamu rajin kelayapan, apalagi cari gebetan. Jangan sampai kamu rajin kelayapan, mendingan di rumah aja.